Halo Pak J. Ya. Halo. Ya, halo. Ya. Ibu, ya Apakah sudah kedengaran. Belum Ya, ya? sudah kedengaran, sudah. Iya. Untuk tampilannya apakah sudah terlihat Bapak Ibu Sister? Sudah terlihat. Ya. Sudah ya? Iya Ibu. Terlihat. Oke, terima kasih. Baik, Suster Bapak Ibu, untuk SMP Kanisius Sleman, kami sudah berproses untuk menyusun naskah akademik. Di sini judulnya Draft Naskah Akademik SMP Kanisius Sleman panjang tahun ini, panjang. 2021. Kemudian bab 1 kami isikan pengantar seperti ini. Lalu di bagian di bawahnya ada sejarah sekolah. Yang pertama sejarah Yayasan Kanisius. Kami bacakan sedikit. Yayasan Kanisius adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan sekolah-sekolah mulai dari TK sampai tingkat SMA atau SMK. Sekolah-sekolah Kanisius tersebar di wilayah Keuskupan Agung Semarang. Kebanyakan berada di daerah pedesaan. Beberapa yang berada di kota bisa ditemukan di kampung-kampung tempat permukiman rakyat biasa. Yayasan Kanisius merupakan lembaga pendidikan tertua di Jawa, didirikan di Mutilan pada tahun 1918 sebagai Kanisius Mijing, yang berarti perkumpulan Kanisius. Selanjutnya pada tahun 1927, karena alasan-alasan praktis, statusnya diubah menjadi Kanisius yang berarti Yayasan Kanisius. Pendiri Yayasan Kanisius adalah Fransiskus van Lith SJ. Pada saat didirikan tahun 1918, Yayasan Kanisius menjadi milik Vikariat Apostolik Batavia. Sejak didirikannya, yayasan ini dipercayakan kepada Syarikat Yesus. Baru pada tahun 1940, Yayasan Kanisius diserahkan kepada Vikariat Apostolik Semarang. Ketika itu, Vikariat Apostolik Semarang baru saja dibentuk oleh Monsinyur Albertus Sugiopranoto SJ, menjabat sebagai Vikaris Apostoliknya. Seirama dengan perkembangan Yayasan Kanisius, berkembang pula gereja ke pelosok-pelosok wilayah Keuskupan Agung Semarang. Untuk sejarah Yayasan Kanisius seperti itu. Kemudian yang berikutnya sejarah SMP Kanisius Sleman, sejarah sekolah. Di sini ada lumayan agak banyak, Suster Bapak Ibu. Diawali dengan awal berdirinya atas prakarsa Bapak Beni, Bapak Sukandar, dan Bapak Soekarno pada 1 Agustus 1952, SMP Kanisius Sleman berdiri dengan nama SMP Perkudoro Sleman. Sekolah ini menempati lokasi sekolah rakyat Arjuna di sebelah selatan Pasar Sleman yang telah lama bubar. Kemudian bagian kedua, nama SMP Kanisius Sleman. Di sini tidak akan saya bacakan komplit, sudah tampak di situ. Ada alasan nama, kemudian dampak nama, lalu yang ketiga nama SMP Kanisius, lalu tempatnya awalnya menempati bertempat di mana, kemudian selanjutnya ini ada visi, misi, dan aksi. Pada saat itu, ada visi, misi, dan aksi. Seperti itu, visinya ikut mengambil peran dalam tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu misinya membentuk manusia Indonesia yang memiliki karakter cerdas, bermartabat dan beriman, serta berjiwa patriotik dan Pancasila. Lalu aksinya memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran bagi anak usia sekolah sesuai kurikulum yang diatur oleh pemerintah dengan ciri khas moral Kristiani. Itu visi misi pada saat itu. Kemudian situasi SMP Kanisius Sleman dari masa ke masa seperti ini secara garis besar, setiap periodenya tidak akan saya bacakan. Di sini sudah tampak per periodenya. Kemudian lanjut ke profil SMP Kanisius Sleman.
Tadi di akhir di akhir periode tadi ini ada daftar yang pernah menjabat di SMP Kanisius Sleman. Di sini kami mendapatkan data ini. Di situ yang pertama dari 1 Agustus 1952 sampai 1 Agustus 1961, terus terang belum ada datanya, belum menemukan datanya kami. Kemudian mulai dari yang nomor 2 itu sampai sekarang yang nomor 9 itu terdata seperti itu. Ada beberapa beliau-beliau yang dulu pernah menjabat di SMP Kanisius Sleman. Lanjut, Bapak Ibu, Suster, kami memasukkan profil sekolah kami SMP Kanisius Sleman, terletak di Jalan Bayangkara nomor 17 Murangan, Triharjo, Sleman. Kemudian ini sedikit gambar atau foto sekolah kami, lalu identitas sekolah, nama SMP Kanisius Sleman, tahun pendirian, di situ ada, kemudian alamat sudah saya bacakan tadi, kepala sekolah untuk saat ini saya sendiri, kemudian di situ ada pendidikan tertinggi program, kemudian tahun mulai menjadi kepala sekolah, lalu ada nama ketua komite sekolahnya, kemudian tipe sekolah, lalu akreditasi B, di sampingnya ada nilainya gitu, lalu luas tanah atau lahan, status kepemilikan, dan nama pemegang hak. Di situ sudah ada, bisa terlihat, kemudian kondisi perkembangan peserta didik dalam 3 tahun terakhir, mulai dari 2019-2020 sampai pada tahun ajaran 2021-2022. Belajar yang tabel 3, tabel 4, jumlah siswa tinggal kelas tahun terakhir, jumlah siswa dropout tidak ada untuk 3 tahun terakhir, lalu jumlah siswa naik kelas dan lulus selama 3 tahun terakhir bisa terlihat di situ. Selanjutnya jumlah dan status tenaga kependidikan. S1 ada 7, kemudian guru honorer ada 2, total ada 9. Lalu tenaga administrasi 1, yang SK Yayasan, kemudian yang honorer sekolah ada 1. Berikutnya data ketugasan mengajar bisa dilihat di sini, Bapak Ibu, mulai dari pendidikan agama Katolik, PKN Bahasa Indonesia. Di sini terlihat guru yang mengajar pendidikan agama Katolik adalah DPT Yayasan dengan yang PKN. Kemudian untuk bahasa Indonesia dipegang oleh guru kami yang berstatus DPW seperti itu. Ini sudah bisa dilihat sampai pada nomor 12. Untuk catatan, kami satu guru mengampu 2 mata pelajaran. Jadi di sini ada yang 2 mapel itu memang 2 mapel diampu 1 guru seperti itu. Karena untuk memenuhi jam mengajar 24 jam mengajar. Berikutnya kondisi data ruang seperti ini sesuai dengan kondisi terkini. Kemudian berikutnya kami masukkan visi dan misi Yayasan Kanisius. Nah, visi dan misi Yayasan Kanisius. Visinya yaitu menjadi komunitas pendidikan yang transformatif dan menumbuhkan kemerdekaan berpikir demi terwujudnya sekolah yang unggul, peduli, dan melayani. Lalu misi Yayasan Kanisius yang pertama menyelenggarakan pendidikan yang unggul agar peserta didik berkembang menjadi pribadi yang Pancasilais, cerdas, dan berkarakter. Kemudian yang kedua menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. 3, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dalam kerjasama dengan mitra strategis. 4, menyelenggarakan pendidikan berbasis kemerdekaan belajar. Lalu di bawah sertakan daftar pustaka baru 2 untuk sementara. Kemudian untuk naskah kami sementara baru sampai di sini, dan untuk visi misi
belum kami lengkapi dengan nilai-nilai. Dan dari coaching yang sebelumnya kemarin, untuk masukannya sudah kami catat bahwa nilai-nilai nanti harus mengerucut, harus mengerucut, harus konkret penerapannya di sekolah seperti apa, seperti itu. Nanti kami lengkapi lagi. Suster, Bapak Ibu, progres dari naskah akademik kami tentunya masih banyak sekali kekurangan. Mohon maaf dan mohon masukannya. Dari saya cukup itu. Mungkin ada tambahan dari waka kurikulum kami. Baik, Monggo saya terima kasih persilakan. Bu Rita. Iya, terima kasih yang saya hormati Bruder Suster, Pak Heri, Pak Hedi, dan juga Bapak Ibu Guru. Sedikit tambahan dari kami untuk kurikulum penggerak SMP Kanisius Sleman ini kami susun dengan tujuan menyiapkan rancangan kebijakan yang dapat digunakan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kami, pedoman dalam pengembangan KTSP di sekolah kami yang berbasis karakter dan budaya, kemudian sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan di SMP Kanisius Sleman yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Saya sedikit sharing, saya tertarik dengan penggalian nilai budaya. Dalam hal ini adalah, maaf saya stop dulu. Dalam hal ini adalah filosofi Jawa. Kami tertarik dengan filosofi Jawa, ajining diri saka lakti, ajining rogo saka busono. Jadi kehormatan diri berasal dari lisan dan kehormatan raga berasal dari pakaian. Ya, kami mencoba untuk menggali filosofi tersebut, kemudian kami hubungkan dengan nilai sekolah yang berkaitan dengan keunggulan untuk karakter di sini dari lisan tersebut, ya, karakter, kemudian budaya, dari budaya. Kemudian spiritualitas Santo Petrus Canisius dan Santo Ignatius melalui latihan rohani untuk membangun kerendahan hati, ketaatan, jeripayah bersama Kristus, dan juga semangat magis dan berefleksi. Kami juga berusaha untuk memadukan itu di dalam naskah akademik kami. Ya, beberapa sudah kami buat untuk rencana ke depan, tapi memang kami masih memerlukan diskusi lebih lanjut dengan tim pengembang kami berkaitan dengan program-program yang akan kami laksanakan di sekolah kami. Tentunya untuk merealisasikan budaya ini diperlukan yang pertama memang pembiasaan budaya, dan juga di sini kami terapkan pada penggunaan bahasa Jawa pada hari tertentu, dan juga ketika berbusana Jawa ketika Kamis Pahing. Nah, untuk yang kegiatan produknya ternyata selain karawitan yang kemarin pernah kami sampaikan di forum, juga kami memiliki angklung, ya, namun memang dari kami masih dalam proses pencarian pelatih, sehingga ini nanti kemudian kami harapkan juga bisa kami angkat untuk pelestarian budaya Jawa ini. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum ditanggapi oleh para narasumber, kita masuk pada SMP Canisius Kalasan. Pada SMP Canisius Kalasan diberikan waktu atau yang mewakili juga bisa. Terima kasih Suster, waktu yang diberikan kepada saya, Bruder Warto, Bapak Heribertus, Bapak Edi yang sungguh luar biasa, mempunyai pengetahuan yang tidak ada batasnya. Di sini saya dari SMP Canisius Kalasan sejak kemarin mengikuti FGD mencoba-coba untuk penyusunan naskah kurikulum. Tetapi saya rasa ini jauh dari harapan yang mungkin panjenengan harapkan, karena di sela-sela kesibukan kami, ini pun kami ada beberapa kegiatan yang berjalan dan dengan kondisi kami, maka kita akan berupaya. Nah, kita juga sudah membuat naskah kurikulum sesuai dengan yang dari SMP Canisius Sleman kemarin. Ini kita mulai dari bab 1, di mana memang di sini kita
endingnya adalah mempersiapkan bagaimana peserta didik untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena tentunya kita itu di jenjang SMP nanti pasti anak-anak akan berada pada jenjang yang lebih tinggi, dan bagaimana kita menyiapkan peserta didik untuk menghadapi perubahan di era teknologi. Kalau untuk sejarah yayasan tadi sudah dijelaskan panjang lebar, tidak usah saya ulangi lagi. Hanya di sini saya akan menyampaikan terkait dengan sejarah sekolah. Baru saja memang saya mendapatkan data dari hasil komunikasi dengan pelaku sejarah SMP Kanisius Kalasan. Beliau ini lahiran tahun 1935, tetapi memang saat saya wawancara 3 hari yang lalu, beliau belum bersedia memberikan data karena wah saya itu blank Pak, mau memberikan apa. Tadi pagi sudah menyampaikan kepada kami terkait dengan apa yang sudah beliau tulis terkait dengan sejarah SMP Kanisius Kalasan. Untuk SMP Kanisius Kalasan memang di sini sejajar dengan sekolah rumah sakit Katolik di Kalasan, yaitu di Rumah Sakit Pantirini. Pemerakarsanya itu juga sama. Dan memang di sini rumah sakit dan sekolah didirikan untuk mengenalkan Kristus kepada masyarakat sekitar. Ini ungkap dari narasumber kami yang lahiran tahun 1935. Kebetulan beliau ini dibaptis di Sekolah Kanisius Klaten yang berubah menjadi PL sekarang. Ini tidak ada, beliau dibaptis tahun berapa, tidak ada. Yang menarik bagi kami adalah perjalanan nama SMP Kanisius yang pernah kemarin kami sampaikan kepada Bapak Ibu pada EBD yang pertama, bahwa SMP Kanisius Kalasan ini berubah namanya berkali-kali sampai ke Kanisius, dan sebelum Kanisius namanya adalah ini Pancapana. Ternyata Pancapana ini adalah merupakan raja yang berada di Candi Kalasan pada saat itu. Ini saat era Raja kedua Kerajaan Medang I Bumi Mataram, di mana namanya di sini adalah Raja Sri Maharaja Rakai. Sri Maharaja Rakai Penangkaran Dyah Pancapana. Nah, di sini mungkin dulu mengambil nama ini supaya Sekolah Kanisius Kalasan yang namanya dulu Pancapana ini menjadi raja sekolah di Kalasan, karena pada saat itu baru ada SMP Kanisius Kalasan atau SMP Pancapana sebelum munculnya sekolah-sekolah negeri. Nah, lalu profil kami kemarin juga sudah saya sampaikan terkait dengan pendidik, ini di sini bisa dibaca sendiri, saya tidak akan menyampaikan di sini. Lalu juga kita tuliskan visi misi yayasan, tadi sudah disampaikan dari SMP Kanisius Sleman, di mana untuk mencapai visi misi tujuan sekolah dan nilai-nilai dari yayasan, maka kita menggunakan PPR, paradigma pedagogik reflektif, di mana ada aksi, ada evaluasi, ada konteks, ada pengalaman, dan ada refleksi. Untuk para pendidik, ada 5 dimensi gaya mengajar, memiliki pemahaman yang tajam atas konteks yang dilakukannya, menciptakan pengalaman yang memberikan ruang yang luas, mendorong kebiasaan reflektif, menyediakan kesempatan untuk mewujudkan nilai dan keterampilan yang sudah dipelajari ke dalam tindakan, sehingga tertransformasi positif pada diri siswa dan diri guru. Terkait dengan pangsa pasar, di sini memang 70% berada di sekitar Kalasan, dari Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan Prambanan. 20% ini dari orang tua yang menjadi alumni, yang selalu menyekolahkan kembali ke SMP Kanisius Kalasan. Lalu 10% adalah hasil dari bagaimana kita melakukan kegiatan promosi. Ini yang kita susun, tetapi untuk nilai-nilai baru kita eksplor bersama dengan tim, karena menyusun seperti ini tidak bisa instan, harus kita mencari sumber wawancara, lalu ada tim khusus yang memang membicarakan, dan baiknya nanti setelah itu akan kita uploadkan kepada Bapak Ibu Guru, tetapi di sini belum mencapai pada tahap itu. Hanya saja kemarin di sini teman-teman sudah berupaya untuk menggali unsur kebudayaan dari Kuncoro Ningrat. Memang dari unsur bahasa, di sini kita berada di geografis
objek wisata, ada beberapa candi yang berada di sekitar Kalasan, maka memang di sini bahasa Jawa menjadi utama di SMP Kanisius Kalasan, dan memang dibekali dengan menggunakan bahasa Inggris. Ada beberapa ekstra yang ada kaitannya dengan bahasa Inggris. Lalu budaya berupa pengetahuan, di sini kami membekali anak-anak dengan ada kegiatan membatik, lalu handicraft, kita buat manik-manik yang sudah bisa menghasilkan produk anak-anak bisa dijual. Lalu kita juga pernah berupaya untuk bagaimana mengangkat ekonomi keluarga dengan memberikan kambing, ternak. Ini kita komunikasi dan kerjasama dengan kongregasi FCJ. Unsur budaya organisasi sosial, di mana di sini kita ada kerjasama dengan beberapa organisasi yang berada di sekitar, lalu ada kunjungan ke panti asuhan, menengok teman yang sakit, dan memperhatikan teman yang membutuhkan pertolongan. Untuk unsur budaya religi, memang di sini sangat kita junjung tinggi, bagaimana kita bisa mengajak anak-anak untuk menjadi anak-anak yang religius, dan memang di sini untuk proses pembelajaran agama kita kerjasama dengan frater di seminari tinggi Bandungan, di mana tujuannya adalah supaya anak didik kita itu ada yang tertarik untuk menjadi frater, menjadi romo, menjadi biarawan, dan kita juga ada kerjasama dengan suster FCJ yang memang selalu memberikan pendampingan kepada anak-anak kita. Lalu memang kalau kesenian di sini juga kita ada ekstra tari, di mana ada anak-anak yang berbakat dan kemarin bisa masuk di Sendera Tari Ramayana Prambanan. Kemarin juga kita mempunyai anak yang profesional dalam bidang tari. Paduan suara memang ini digunakan untuk mendukung tugas-tugas di gereja, di lingkungan, dan beberapa tahun yang lalu ada anak yang menjuari ajang pencarian bakat sampai ke Jakarta dan muncul di media televisi. Baru itu saja, karena memang ini proses, tidak bisa langsung instan selesai, dan ini tim kami baru melakukan kajian dan saat ini juga baru melakukan proses untuk penyusunan. Itu yang bisa kami sampaikan, ada kurangnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Suster. Matur nuwun. Terima kasih kepada kedua sekolah itu, Kanisius Sleman dan Kalasan, di mana tadi di SMP Sleman sudah mencoba menggali nilai-nilai berdasarkan sejarah yayasan, sekolah, dan tadi ada menemukan filosofi budaya, yakni mengenai kehormatan dari dilihat dari pakaian, dan satu lagi tadi lupa. Kemudian di sama dengan Kanisius Kalasan juga sudah menemukan nilai-nilai inti berdasarkan sejarah, kemudian sudah peserta didik bisa menghasilkan produk dan peningkatan ekonomi keluarga. Mungkin untuk kedua sekolah ini, karena satu yayasan tentu memiliki sejarah dan nilai yang hampir sama, maka untuk itu mereka sudah membuat naskah yang seperti terpampang tadi. Untuk itu kami minta masukan, peneguhan, dan penguatan atau hal-hal usul dari narasumber kami. Nanti yang pertama Bruder Warto. Kepada Bruder kami persilakan. Halo Bruder Warto. Oh iya, terima kasih waktu yang diberikan. Lupa saya mute. Dari SMP Kanisius Sleman sudah menampilkan, dan Kalasan sudah menampilkan terkait dengan naskah akademiknya. Hanya yang di Sleman tadi belum selesai, tapi arahnya sudah sangat bagus, sangat jelas. Perlu dipertajam sejarah dari kelahiran sekolah itu dan makna yang telah diberikan oleh sekolah itu kepada masyarakat, mungkin itu juga bisa diambil sebagai sebuah nilai atau budaya yang
terus diusahakan ya, karena mewarisi budaya-budaya baik para pendahulu itu kan penting. Kalau kita ada ibadat kubur leluhur, itu kan tidak sekedar kita mendoakan, bahwa mendoakan itu penting, tetapi para leluhur itu kan pasti punya hal-hal baik yang dulu sudah dia kerjakan, sudah dia lakukan, dan berdampak baik kepada masyarakat, dan diteruskan oleh generasi yang ada sekarang. Andaikan itu bisa ada yang bisa dirumuskan 1 atau 2, itu menjadi hal penting juga. Kalau kemarin atau kelompok yang lain ya, saya juga menceritakan bagaimana bangsa Romawi itu bisa jaya, itu salah satunya juga karena nguri-uri itu apa ya, memelihara dan mempraktekkan pesan-pesan penting, kebiasaan baik nenek moyang itu yang perlu kita perkuat dari sisi sejarah. Jangan sampai sejarah itu hanya berupa cerita tapi kurang refleksi. Itu tanggapan, tinggal ditambahkan aja, saya tadi sejarahnya baru ditulis semata-mata sejarah tapi belum ada nilai yang bisa diambil. Karena kan Canisius sudah berdiri sebagai sebuah yayasan ya, 1918 yang mendirikan Romo Van Lith. Nah, dilihat dari ide dasar mengapa Romo Van Lith mendirikan yayasan, itu mungkin sudah ada nilai yang besar sekali. Tadi belum digali juga. Andaikan latar belakang Romo Van Lith mendirikan yayasan pendidikan, itu ada 1-2 kalimat yang bisa ditemukan, bisa dipakai oleh seluruh Yayasan Canisius, itu mungkin bisa menjadi darah segar bagi kita semua, tidak hanya Canisius ya, karena Pangudulur juga bersinggungan dengan Romo Van Lith ini, khususnya di SMA Pangudulur Van Lith yang apinya sampai hari ini tidak pernah padam, berkobar terus. Nah, itu kan bagus sekali ya, dari sisi sejarah Canisiusnya. Lalu sejarah SMP Sleman dan SMP Kalasan tadi, mungkin kehadirannya di situ. Tadi Pak Yusuf menceritakan banyak tokoh tempo dulu dari keraton, dari macam-macam, itu punya peranan yang sangat baik. Itu dari sisi sejarahnya. Kemudian dari sisi nilai-nilai yang dari Yayasan Santo atau Santa Pelindung, saya kira itu sudah sangat jelas, tinggal dikonkretkan saja apa yang sudah menjadi nilai universal dalam arti satu yayasan dan nilai untuk unit kerja. Yang masih perlu diperkuat, tinggal milih aja. Kita ini kan sekolah-sekolah Canisius ini kan berada di, tadi dikatakan kebanyakan di daerah pedesaan atau pinggir-pinggir kota, begitulah. Yang di tengah kota itu kan jarang. Andaikan itu pun di tengah kota, suasananya itu kan masih suasana Jawa sekali itu loh, Jawa banget itu loh. Nah, bisa enggak, walaupun kita generasi muda ini kadang-kadang kondisinya sudah seperti Mas Hendi, merasa Cina tidak, merasa Jawa tidak. Jangan-jangan kita juga seperti itu, ya toh? Yang dikatakan Jawa suku neneng, nilai-nilai Jawanya sudah, aku jadi wong Jawa itu toh. Saya sendiri juga begitu, padahal saya usianya sudah 50 lebih. Dalam banyak hal budaya Jawa, saya nggak paham, ya hanya tahu karena melihat, mendengar, tapi benar-benar diajarin nilai-nilainya nggak paham juga. Nah ini jangan sampai nanti kalau istilahnya Jawa kayak kedung hilang, kali hilang kedungnya, pasar hilang kumandangnya, nah gitu loh. Artinya sungai itu sudah nggak ada ceruk-ceruk yang dalam lagi, tapi itu sungai, tapi nggak ada wibawanya lagi. Sungai itu kan yang ada wibawanya kalau ada kedung, ada ceruk-ceruknya gitu ya. Nah gitu. Wah ini sungai ini berbahaya. Karena kalau sungai ya airnya ya mengalir gitu-gitu aja, nggak lagi punya wibawa. Pasar ya juga sama. Pasar kalau hilang kumandangnya, tidak ada keramaian lagi, yo masa pasar kok sepi ya, itu kan nggak bisa. Nggak ada wibawanya pasar kok sepi itu, nggak ada keramaian itu. Nah, bagian Jawa itu kan kalau kemarin saya mengikuti FGD dari Batak dan Jawa itu sama-sama syarat dengan budaya. Orang Batak itu apa-apa ada makna budayanya, dari nyanyiannya, dari
ukir-ukiran dari kain saja bisa punya makna macam-macam. Seperti kita, kain jarik yang untuk itu kan dari apa itu batikannya itu kan ada macam-macam toh, punya banyak makna toh itu. Belum nanti kupluknya. Nah, itu kan ada banyak pesan, bajunya, kerisnya, yang kenapa keris di belakang kok tidak di depan. Itu kan sudah punya macam-macam itu, ya. Nah, coba yang di budaya ini agak diperkuat. Kita mau pilih budaya Jawa banyak sekali. Solo ada sudah beda dengan Jogja, ya toh. Engko Jogja Solo campurannya Semarang. Kalau tak siram riyen nggih, nah itu ya orang Semarang biasa seperti itu. Nah, kan basa dirbasake ya bener pakai bahasa halus tapi ya sering salah-salah kan udah macam-macam begitu. Nah, coba yang pilih mau ngambil dari tembang boleh. Kalau pocong itu kan kebanyakan pitutur ya. Pocong itu, tembang-tembang pocong itu ada kalimat-kalimat bijak di pocong itu. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Nah, kalimat itu kan sudah pesannya syarat sekali bahwa ilmu itu bisa dicapai dengan daya upaya perjuangan. Itu kan sudah pesan yang sangat besar sekali. Coba saya share sedikit ya. Ini kita jangan sampai kehilangan jati diri Jawanya karena kita tidak memperhatikan hal itu. Kita banyak ajaran baik kok. Nah, ini coba dari ini dulu. Nah, ini blangkon toh. Kita kan jarang memaknai ini. Ini baju saja. Ini blangkon yang di kepala ini susah. Ini orang Jawa, namanya blangkon. Tutup kepala ini. Ini kan udah macam-macam simbol ini. Nah, coba blangkon gaya Jogja, yang gaya Solo nanti cari sendiri yang tinggalnya daerah Solo. Memiliki mondolan di bagian belakang. Pasalnya zaman dulu para kaum Adam Jogja cenderung memanjangkan rambutnya. Pada waktu saya kecil, gadis-gadis Jawa itu semua rambutnya sampai pantat. Jarang sekali yang dipotong sepanjang bau itu. Hampir nggak ada zaman saya remaja itu. Sekarang satu kelurahan belum tentu ada orang perempuan Jawa yang rambutnya sepanjang pantat, ya toh? Sehingga ketika diikat, rambut panjang perlu digelung ke atas dan dibungkus ikatan kain. Kemudian berkembanglah menjadi blangkon yang sekarang. Mondolan juga erat kaitannya dengan filosofi. Nah, coba ini. Kita hanya perkara mondolan ini, ada filosofi orang Jawa yang diharapkan pandai menyimpan rahasia. Tidak mudah membuka aib, baik aib diri sendiri maupun aib orang lain. Kalau yang paham dengan Bunda Maria, sama toh? Bunda Maria menyimpan segala perkara itu dalam hati. Itu keutamaan kan? Dan ini orang Jawa juga punya. Bedanya apa? Bunda Maria dengan orang Jawa. Nah, inilah mengaitkan budaya Jawa dengan santo, santa melindung. Kalau Bunda Maria, mungkin santo yang lain juga bisa. Ternyata orang Jawa juga sama seperti Bunda Maria, menyimpan segala perkara di dalam hati, disimbolkan dengan mondolan. Kan indah sekali. Kalau kita menerangkan anak-anak Jogja, Jawa Tengah, dengan budaya yang dekat seperti ini kan gampang. Nenerangnya Bunda Maria iki nondi, wonge kaya ngopo, bentuke kaya ngopo, kan sulit. Nah, kita lalu menggunakan simbol-simbol seperti ini. Nah, dalam kisah orang suci seperti ini, orang Jawa seperti ini. Jadi untuk menjadi orang baik, menteladan Bunda Maria, menyimpan segala perkara dalam hati, ya tidak usah jauh-jauh ke Eropa, ke Timur Tengah, orang asing dibayangkan. Di Jawa juga punya filosofi seperti itu. Ya, halus dalam berbicara dan bertingkah laku lembut, serta berhati-hati sebagai wujud keluhuran budi pekerti. Orang yang bijak akan mampu tersenyum dan tertawa meskipun hatinya menangis. Ia hanya memikirkan bagaimana berbuat baik terhadap sesama, meski diri sendiri menjadi korbannya. Konten ini telah tayang dan seterusnya. Nah, coba bagian ini. Kalau kalimat-kalimat seperti ini kita masukkan di dalam naskah akademik kita ambil budaya Blangkon Jawa.
Yang kita ambil adalah filosofinya ini. Berarti kita mengajarkan anak-anak bertutur kata halus lembut. Kalau ada guru yang bertutur kata kasar, tidak sesuai, tidak bisa menjadi contoh bagi anak-anak. Kalau anak-anak bertutur kata kasar, harus kita tegur, kita ingatkan bagaimana berpendapat dalam ruang-ruang kelas. Berarti kan masuk. Kalau di dalam pembelajaran, ya kan? Bertutur kata yang tersenyum dan serunya lembut itu kan dalam diskusi, dalam menyampaikan pendapat, kan menjadi metode yang indah sekali. Ini kalau kita belajar dari sini. Nah, kalau dengan pepatah tadi, ajining diri, seko ajining lati, dan seterusnya tadi. Harga diri seseorang berasal dari tutur kata yang diucapkan juga. Nah ini, kalau mau menggunakan parian-parian Jawa atau mutiara bahasa Jawa, ada banyak sekali juga. Urip iku terus mlaku bebarengan karo wektu sing bisa nggawa lakumu supaya apik nasibmu. Hidup itu terus berjalan bersamaan dengan waktu yang bisa membawa tingkah lakumu biar nasibmu baik, sekolah dan seterusnya. Banyak sekali budaya Jawa yang bisa kita tarik menjadi nilai-nilai, keutamaan-keutamaan, lalu kita terapkan dalam pembelajaran dan lain-lain. Metodenya, filosofinya sudah sangat bagus. Ini mohon diperkuat. Jawa Tengah, DIY kental dengan budaya Jawa. Tolong sekali lagi ambil secukupnya atau sebanyak-banyaknya yang bisa kita terapkan. Nilai-nilai dari yayasan hubungkan dengan nilai-nilai budaya Jawa. Biar itu tidak asing dengan budaya sekitar. Tidak hilang Jawane. Jangan sampai dadi wong Jawa ilang Jawane. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bro Darwarto yang sudah memberikan pencerahan. Oke, kita beralih ke Mas Hendy. Pada Mas Hendy kami persilakan. Ya, terima kasih Suster. Tadi pendekatannya luar biasa. Saya melihat dari dua sekolah, baik di Sleman maupun Kalasan, menggunakan metodologi sejarah untuk menggali keutamaan-keutamaan lokal. Itu luar biasa. Dan saya terkejut ketika tadi menyaksikan Kanisius Sleman, ya Bu Deta dan Bu Sinten, Bu nyuwun sewu asmanipun panjenengan yang wakakur. Katarina. Bu Katarina. Bu Katarina tadi mengutarakan, saya terkejut dengan kata Werkudara tadi ya. Nama Werkudara. Kalau kita gali lebih dalam, banyak lakon-lakon wayang, mulai dari Bimo Bungkus sampai ya macam banyak hal. Kalau mengisahkan Bima itu ada Bimo Suci atau Dewa Ruci, gitu ya. Banyak hal. Nanti ketika Ibu pulang silahkan mampir di Kanisius, Ibu. Buku di Godik nganu itu, Bu. Kejayaan itu loh, Bu. Ada buku baru, ya. Di Kanisius, di toko buku Kanisius ada buku baru judulnya Jalan Mistik Bima. Itu karangan Buddha Petrus Suparyanto. Silahkan Ibu beli dan pelajari. Di sana ada pitutur-pitutur bagus, bukan hanya dari naskah wayang, ya, tetapi dari galian-galian pakeliran. Kita bisa masuk dari sejarah ini yang sudah Ibu petakan, itu sangat bagus, lalu memperdalam falsafah Bima, masuk di Jalan Mistik Sang Bima, ketika nanti dibahasakan ke bahasa pendidikan, itu sangat menyentuh hati, karena isinya itu banyak sekali pitutur-pitutur keutamaan-keutamaan Jawa. Jadi supaya kita yang saat ini mempunyai keprihatinan kaya kacang ninggal lanjaran, itu seperti yang tadi dikisahkan Bu Darwarto, Serba Nanggung ini semakin diuri-uri lagi. Apalagi Kamis Paingan itu tadi juga perlu dijelaskan, nopo to kok
sorjan kita bentuknya seperti ini? Ngopo kok batiknya itu coretan atau ornamennya seperti ini? Misalnya batik sing Sidomukti itu seperti apa? Maknanya apa? Gini loh anak-anak, batik Parang ini gini loh anak-anak. Dan saya kok merindukan ada kegiatan sekolah yang nanti ketika kita belajar pitutur, budi baik, falsafah-falsafah itu masuk sekolah, di sekolah maksudnya masuk di sekolah, dan Bapak Ibu guru sudah mempunyai hati dan mempunyai milik terhadap keutamaan-keutamaan itu, mengajak para siswanya itu lomba mural gitu ya, apa enggak usah lomba, apa mural, sekolah dicat dengan pitutur-pitutur Jawa itu kan yo luar biasa, karena ini juga yang diharapkan oleh Van Lith ya, dan juga para misionarisnya kan diajak untuk nguri-nguri kebudayaan. Ini sangat amat luar biasa Ibu, dan dengan demikian kita bisa menempatkan ini dalam profil pelajar Pancasila, misalnya berpikir kritis gitu ya, rasional di ajining rogo saka busono, ajining diri saka lati. Itu kan mengajak anak untuk profil pelajar Pancasila soal bagaimana kita berpikir kritis, menyarikan informasi-informasi, lalu sopan santun, mandiri, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, dengan bertutur kata halus tadi. Ya, profil pelajar Pancasila-nya dapat, kebudayaan kita dapat, nilai-nilai yang sudah dibangun oleh Romo Martin dan tim dari Canisius yang saat ini sudah disiapkan dan itu luar biasa. Ini kita semua sambung. Bu, selamat untuk melanjutkan pesiaran jalan mistik Perkudoro ini untuk menggali hal-hal yang baik dari sekolah itu. Pasti nanti akan menghasilkan ledakan yang luar biasa. Makatan Ibu. Lo pilih panrawu saking kula. Nggih. Lalu pasti luar biasa. Nanti jangan lupa mampir di Canisius beli bukunya ya, Ibu. Ya, judulnya apa tadi? Jalan Mistik Sang Bima. Oh ya, Petrus Suparyanto. Buder Petrus Suparyanto karangnya. Ya, Buder Petrus Suparyanto. Tapi kelihatannya namanya Petrus Suparyanto. Gitu. Tapi itu Buder dari Dr. Nick Mehen yang belajar khusus soal mistik Jawa. Itu disertasi doktoral spiritual itu. Ya, dokter spiritual. Luar biasa. Ini bukunya luar biasa. Sebelum terbit saya dipaksa untuk membaca buku itu karena perlu menggali ini lebih dalam. Dipaksa oleh Derwarto. Jadi bukan promosi, bukan semata-mata promosi, tapi kita perlu menggali. Luar biasa. Karena ini kita galian sejarah yang menyinggung itu. Karena tadi menyinggung tadi itu. Nyinggung soalnya. Dan kita perlu gali lebih dalam soal mistik Bima ini. Bahwa Bima bagaimana pendidikan itu kan seperti mencari hal yang baik, ya, mencari Tirto Parwitosari. Ya. Bagaimana mengupayakan Tirto Parwitosari nganti Belopati. Nilai-nilai keutamaan itu kan seperti itu. Seperti perjalanan mistik Sang Bima. Jadi ketika Ibu mendongeng ini, wah pasti luar biasa karena itu ada dalam sejarah sekolah. Mekaten nggih Ibu. Pilih mekaten. Tirto Parwitosari itu apa? Suster Luciana bingung Mas Endi. Tirto Parwitosari itu. Ya nanti beli bukunya sekalian suster. Di sini ada orang asing ya. Kita baca. Tirto Parwitosari itu apa? Ya, suster, sekalian belajar budaya Jawa. Enggak apa-apa ya, Suster ya. Iya, enggak apa-apa. Jadi terjadi hibrida. Iya. Tirto itu air, suster. Sari itu inti. Pawitro itu semacam perwita, hal-hal yang mulia. Etok-etoke budayawan Jawa gitu loh. Tadi budayawan Cina, saya kira budayawan Jawa. Nah itu karena budaya-budaya yang nanggung tadi yang dalam diri saya itu, saya perlu belajar banyak hal untuk menegaskan identitas pribadi saya, jadi seperti itu, Suster.
Nanti silakan baca bukunya aja, Suster, supaya tahu. Bapak Ibu juga perlu membaca itu, yang dari Canisius Sleman. Itu luar biasa, Ibu. Dan kalau bisa ada mural tentang pitutur Jawa itu dari Werkudara itu sangat luar biasa. Lagi-lagi sangat luar biasa karena dimensi kita dimensi pendidikan, lalu kita cari hal yang baik, yang mulia seperti Bima mengupayakan Tirto Pawitrosari. Nih, makaten. Lalu Pak Yusuf Indri dengan pancapananya. Ya. Luar biasa karena cetok. Kalasan dekat dengan Prambanan. Prambanan itu kan kalau kita belajar dari sejarah Mataram, itu kan Prambanan itu Buddha, lihat aja ya. Terus Hindu itu apa kualik, kualik. Yang Sanjaya itu yang Hindu, Sailendra itu yang Buddha. Gitu Pak, nampaknya seperti itu. Dan Poncopono, ketika kita mempelajari Poncopono, itu nampaknya ada gandeng geret dengan Pancasila. Ada gandeng geret, maksudnya tidak serta-merta sama, tetapi gandeng geret. Ponco itu kan 5, Pono itu kan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Coba kita masuk, karena Zoetmulder itu, Pastor Zoetmulder sangat dekat, sangat akrab dengan budaya Jawa. Dan ini luar biasa baiknya ketika kita masuk dalam dimensi sejarah ini. Wah, luar biasa, apalagi, ini ada iklan sebentar. Apalagi ketika kami dulu mendasari model program Luber ini, tim SMP itu diajak untuk merefleksikan angka 5. Angka 5. Pak Hendri ini pasti sangat baik menjadi masukan. Pak Hendri terpental nggih? Enggak nggih. Pak Hendri. Halo. Ya, nanti mungkin Pak Hendri agak terganggu jaringannya. Angka 5 itu sangat nyes dalam masyarakat Jawa. Misalnya kita susun menurun gitu ya, secara vertikal itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan angka depan, huruf depan 1 sama dengan 9. 2 itu kan sama dengan D-nya sama dengan 8. Lalu T3 sama dengan 7. T7. Terus 4, 6. Tengah-tengah 5. 5 menjadi punjer. Dan ini falsafah Jawa juga, ketika 1 yang menjadi nomor 1 harus mau menjadi yang paling bawah. 1 jadi 9 yang paling bawah. Justru dari yang paling bawah kita menjadi yang paling besar. Itu kan masuk dalam budaya Andapasor dan lain-lain. Ini hal yang luar biasa, pendekatan sejarah historis yang dibangun dari 2 sekolah ini kiranya bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari panggilan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan itu tidak hanya menjadi cendekiawan, tetapi juga menjadi budayawan. Dan akhirnya juga sekarang digabungkan menjadi ilmuwan, karena riset dan teknologi disatukan dalam kementerian. Berarti kan komplit toh. Jadi cendekiawan, pendidik itu, lalu jadi budayawan, juga jadi ilmuwan. Nah, ini tugas kita bersama untuk merangkum 3 hal itu. Ini kalau kita membuat kurikulum, juga kurikulum yang mendidik anak-anak pribadi, juga peningkatan mutu guru menjadi seorang cendekiawan, menjadi budayawan, dan nantinya menjadi seorang ilmuwan. Luar biasa. Juga sebagai sekolah Katolik juga, karena ini mendidik seorang rohaniwan juga. Pak Endi, menyambut tadi terkait dengan Pancapana. Memang kami itu dari kemarin itu menggali panca itu 5, pana itu hal yang baik. Tetapi ternyata memang setelah kemarin kamu ketemu dengan salah satu guru di sini yang lahiran tahun 38 ini, 35 tadi, mengatakan bahwa
ini tidak ada 5 hal yang baik, ini tidak ada. Ini hanya diambilkan dari buntut nama raja yang tadi saya matur tadi. Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Pancapana. Nah, itu. Apakah mungkin ini ada sumber yang bisa kita gali? Karena sampai saat ini kami belum mengetahui itu, Mas Indi. Matur nuwun. Coba Bapak ke Kolsani, ke perpustakaan Kolsani, melihat buku-buku etika Jawa dari Manyi Suseno maupun dari Zoetmulder. Itu nanti apakah ada 5 hal baik, 5 hal pokok yang baik, lalu kita googling antara, kalau misalnya ini ada, ini nganu gitu, apa hasrat penelitian itu ya, untuk memberi saling nama ini saling menginspirasi dengan metode komparasi. Kita bisa mengkomparasikan ini dengan berbagai macam metode, Pak. Bisa kita gali sendiri, Pak. Dan ketika itu ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, itu sah. Bahkan nanti ketika Bapak akan melahirkan 5 nilai, karena Kanisius sudah mempunyai nilai-nilai ya, apa nilai 5 keutamaan unggulan menjadi profil lulusan sekolah Bapak, itu dengan dasar naskah akademik ini sangat dimungkinkan, Bapak. Makatan Pak Yusuf. Jadi kalau kita membuat itu 5 hal tadi, tidak menyalahi aturan, ngoten nih. Kalau kita nanti kita publish, ngoten maksudnya. Boten Bapak, boten ketika itu nanti Bapak dengan naskah akademik masuk dalam lebih dalam tentang etika Jawa misalnya. Lalu Romo Manyis itu sempat menyinggung juga dalam buku-bukunya. Di Kolsani itu ada, Pak. Kalau misalnya tidak bisa mengakses, ini kan hari Sabtu, Pak. Nanti frater yang ngajar itu di Chandra dulu untuk meminjamkan buku di Kolsani gitu, Pak. Ya, ini kan hari Sabtu, hari pastoral Kentungan, Pak. Pastinya frater-frater ada di sana. Dan nanti di Chandra dulu dimintakan bukunya Kolsani yang Pastor Zoetmulder dan Romo Manyis untuk menggali lebih dalam tentang budaya Jawa. Ini bisa kita lakukan. Maka coba nanti saya minta bantuan frater yang ngajar di sini untuk cari buku. Betul, karena ini hari Sabtu biasanya mereka mengajar di sana. Makatan Bapak. Baik, terima kasih kepada Mas Sandy yang sudah memberikan pencerahan dalam penyusunan naskah dan penemuan nilai-nilai budaya dan sejarah Kanisius maupun sekolah. Sekarang kita masuk kepada Pak Heri, mungkin bisa memberikan pencerahan atau pemasukan, dipersilakan. Iya. Terima kasih banyak, Suster. Dari SMP Kanisius Sleman dan SMP Kanisius Kalasan. Mas Hendy sudah menegaskan banyak hal tentang konten yang sudah digagas, ide-ide yang digagas, dicari dari berbagai banyak macam sumber. Kemudian saya ingin menegaskan bahwa landasan awal kita ini, kita akan membuat landasan awal itu naskah akademik ya, sebuah kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas, yaitu core value. Kalau saya tarik ke belakang, dimensi kurikulum awal yang akan kita gali ini adalah di dimensi ide. Dan di sini Kanisius kemudian Teresiana sudah mempunyai core value. Tinggal dimasukkan di dalam naskah akademis. Kemudian dari sisi budaya masuk di dalam naskah akademis.
dipertajam sehingga ini nanti akan kita dapatkan sebuah naskah akademis yang tajam ya. Tajam itu dengan mengutip pendapat dan juga hasil riset, citasi atau footnote, tajam ke sana. Nah, kemudian kurikulum unggul ini akan kita bangun berdasarkan dari naskah akademik ini. Ini masuk ke sini. Di situ nanti akan ada namanya landasan kurikulum, landasan filosofis, landasan spiritual, landasan sosiologis, landasan ipteks, dan landasan psikologis. Jadi landasan filosofi spiritual sudah kita dapatkan dari naskah akademik. Jika ingin komplit lagi, arahkan naskah akademik. Tadi sudah saya kirimkan contoh naskah akademik sekolah penggerak, kemudian naskah akademik program Luber ini. Sebelum kami membuat kurikulum diklat pelatihan ini, kami membuat naskah akademiknya terlebih dahulu, dan itu kemudian kami kembangkan di landasan kurikulumnya. Gitu. Pak Heri, Ini nanti ya di POP ini Pak Heri membuat kurikulumnya ya berarti? G. Nah, Dulu kelihatannya sudah saya tampilkan. nah itu maksud saya hanya Ya. mau menegaskan itu aja Pak Heri. Ya, karena apa ya, dari segala sesuatunya berpangkal dari ide yang kemudian dibuat segala sesuatu. Maksudnya di pelatihan, di pembelajaran ya. Pembelajaran itu dari ide kemudian kita dokumentasikan dengan ilmiah, kemudian dibuat kurikulumnya, baru kemudian muncul visi atau misi. Visi misi ini mungkin kalau di sekolah-sekolah sudah ada, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana visi misi itu muncul sebetulnya. Jadi dari landasan yang kuat kemudian muncul visi dan misi ke sana. Nah, saya ingin tekankan nantinya yang akan ini menjadi target di FGD 1 ya. 10 hari ke depan yang dibuat oleh teman-teman ini tadi sungguh luar biasa memang. Tinggal di kedalaman konten yang tadi disampaikan oleh Mas Hendy tadi. Jadi budaya apa yang mau ditanamkan, budaya Jawa opo sing ditanamkan secara senyap ke dalam karakter siswa. Tentunya muaranya adalah profil pelajar Pancasila ke sana. Itu. Tadi di Pak Indri sudah tampil itu. Kemudian di kurikulum nasional kan ada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi dijalankan di 2.500 sekolah penggerak. Gitu. Dari sini ini kita gabungkan. Nanti akan muncul
KTSP. KTSP dari Canisius, KTSP dari Bernardus. Canisius tentunya di sini ada banyak SMP yang masing-masing mempunyai kurikulumnya masing-masing. Nah, kemudian dari sini masuk ke strategi pembelajaran. Masuk strategi pembelajarannya, di situ nanti akan ada kegiatan intra, kemudian co-kurikuler, ekstra kurikuler, dan non kurikuler. Maka seluruh kegiatan ekstrakurikuler itu harus bersumber pada kurikulum yang kita buat gitu. Kalau yang dekat ya di sini KTSP yang sudah jadi. KTSP itu kan sumbernya kurikulum unggul ini dan kurikulum nasional. Kurikulum unggul ini sumbernya dari mana? Naskah akademik. Pada saat kita membuat ekstrakurikuler, misalkan ekstrakurikuler, ini tadi menarik yang di Pak Indri itu ingin agar anak-anaknya menjadi biarawan. Ini menarik, Pak. Ini sangat-sangat menarik bagaimana, ini challenge buat kita. Bagaimana membuat sebuah kurikulum yang bisa men-setting muncul biarawan-biarawati dari SMP Canisius Kalasan. Gitu. Kalau sekarang sudah ada 1 atau 2 anak, target berikutnya adalah 5-10 anak misalkan, dengan kita membuat kurikulum ini. Begitu. Ini cukup menarik, didalami terus, sehingga naskah akademik itu turun ke kurikulum unggul, dan kurikulum unggul ini menjadi landasan untuk kita membuat intrakurikuler, ekstrakurikuler, co-kurikulernya. Begitu, ini menjadi satu kesatuan, men-setting, merencanakan sekolah kita itu menjadi seperti apa, gitu. Kerangka pikirnya seperti itu, sehingga naskah akademik yang kita buat memang harus benar-benar akademis, sehingga menjadi landasan. Dan perlu kita ingat bahwa salah satu ciri dari pengembangan kurikulum atau desain kurikulum itu harus relevan dengan kondisi sekolah masing-masing atau negara masing-masing, gitu. Relevan dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Dan juga ada salah satunya fleksibel. Fleksibel ini harus bisa dikembangkan menjadi lebih lanjut, begitu. Jadi kurikulum, seolah-olah kurikulum ini 5 tahunan sekali ganti menteri, ganti kurikulum. Sebetulnya tidak, karena sifat kurikulum itu harus fleksibel juga, harus bisa dikembangkan. Begitu. Kira-kira begitu kerangka pikir yang harus kita jalani bersama untuk membentuk sebuah dokumen kurikulum unggul, begitu. Begitu, Suster, dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Suster Lucia. Wow. Terima kasih Pak Heri atas masukannya. Semoga nanti yang hadir dalam virtual ini sudah bisa menghasilkan sebuah kurikulum yang unggul, tapi tentu berdasarkan pada sebuah naskah dulu yang akan kita laksanakan pada pertemuan ini. Kemudian kita masuk pada SMP Pakem, kemudian Krisonta,
dan Santo Yoris. Pada pertama kami berikan waktu kepada SMP Canisius Pakem untuk bisa menampilkan nilai-nilai yang sudah ditemukan di sekolahnya masing-masing. Kalau ada juga yang dalam bentuk naskah yang sudah dimulai, walaupun sedikit juga boleh di-share kepada kita yang ada dalam virtual ini. Kepada SMP Pakem kami berikan waktu. Terima kasih Suster Luciana. Selamat siang Brother Warto, selamat siang Pak Endi, Pak Heri, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kedengar Ibu. Terima kasih karena tadi sempat terlempar saya dari ruang Zoom ini. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala lagi. Di sini nanti saya akan menyampaikan tentang seberapa jauh kami sudah mencoba untuk membuat naskah akademik, meskipun terus terang mungkin jauh, masih sangat jauh dari harapan yang diinginkan oleh POP Ismoyo seperti itu, karena terus terang ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya dengan segala keterbatasan yang ada, keterbatasan waktu, keterbatasan personel dan lain sebagainya. Maka ini baru sampai pada seperti ini yang bisa kami sampaikan, nanti mohon masukan dan lain sebagainya untuk agar kami nanti bisa ke depan lebih banyak lagi memperoleh data-data yang bisa kami masukkan dalam naskah akademik kami. Mohon izin share screen, J. Apakah sudah kelihatan? Sudah Ibu, sudah. Terima kasih. Ini untuk tahap awal seperti yang dari Canisius Sleman maupun Canisius Kelalasan, kami mencoba untuk mengantar dulu. Bu, bisa diperbesar sedikit, Bu? Oh, Biar nggak terlalu kecil. Sampun? Boleh, lagi juga Sampun, boleh. cekap, Ibu. Ya, udah cukup. Ini jadi seperti yang dari Sleman maupun Kalasan tadi, kami sebagai pengantar, kemudian untuk sejarah Yayasan Canisius tidak perlu kami ulangi kembali karena jelas nanti akan sama seperti itu. Kemudian langsung saja di sini. Nah, ini yang kalau tadi Kalasan sudah maupun Sleman itu sudah menemukan tentang sejarah dari sekolahnya, di sini SMP Canisius Pakem itu terus terang saya pribadi dan teman-teman kemarin sudah mencoba untuk mewawancarai pensiunan itu sudah dapat data, tetapi ketika kami konfirmasi ke yayasan cabang itu ternyata sangat-sangat jauh berbeda, sehingga tidak jadi kami cantumkan di sini tentang nama awal, kemudian tujuan didirikan maupun sasaran dan lain sebagainya, sehingga yang bisa baru kami tampilkan adalah tentang berdirinya saja, yaitu tanggal 1 Agustus 1961. Nah, di sini untuk menggali tentang sejarah SMP Canisius Pakem sendiri, kami akan mencoba kembali nanti untuk mengundang lebih banyak, entah itu alumni, entah itu pensiunan guru maupun kepala sekolah yang di sini, biar nanti mereka itu menyampaikan tentang sebetulnya apakah Canisius Pakem ini dulunya memiliki nama yang lain dan lain sebagainya, itu akan kami coba gali lebih dalam. Jadi mohon maaf untuk sejarah Canisius Pakem kami belum bisa menyampaikan ataupun belum bisa menemukan. Kemudian di sini jelas tujuan yang dicapai itu kami mengacu pada tujuan Yayasan Canisius. Tidak perlu kami sampaikan juga karena intinya kalau tujuan itu di bawah Yayasan Canisius itu sama, membentuk peserta didik yang Pancasilais dan seterusnya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Dita dari Sleman, jadi tidak perlu kami sampaikan. Nah, di sini mungkin dari itu kami turunkan menjadi tujuan yang ingin kami capai di SMP Canisius Pakem ini. Yang pertama, menjadikan peserta didik berkepribadian dan bertata krama, kemudian mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai lomba untuk peningkatan prestasi, kemudian menjadikan peserta didik memiliki bekal keterampilan yang mumpuni. Nah, di sini mengapa ini saya beri tanda merah, karena ini sampai sekarang pun kami masih memikirkan sebetulnya bekal keterampilan yang mumpuni itu mau bekal keterampilan yang seperti apa. Ini masih menjadi bahan diskusi kami, sehingga kami belum bisa mewujudkan secara konkret atau menuliskan secara konkret nanti bentuknya seperti apa. Kemudian
letak SMP Kanisius Pakem di Jalan Kaliurang KM 17, Dusun Sukunan, Pakem Binangun, Pakem Sleman. Ini memang letaknya cukup strategis sebetulnya, J. Kemudian luas tanah seperti ini, tidak perlu saya tampilkan panjang lebar. Nah, ini mungkin langsung masuk saja pada misi SMP Kanisius Pakem. Di sini jelas misi yayasan itu menjadi patokan kami, menjadi landasan kami. Kemudian dari misi yayasan itu coba kami kembangkan. Yang pertama, terwujudnya kepribadian peserta didik berdasarkan 5 nilai Kanisius, yaitu melaksanakan apel pagi, memberi salam, kemudian membuang sampah atau menaruh sampah pada tempatnya, mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemudian prestasi akademik maupun akademik, melaksanakan bimbingan persiapan ujian, kemudian melaksanakan studi wisata rohani, mengadakan lomba antar peserta didik maupun kelas, kemudian mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai perlombaan, melaksanakan program gemar menulis. Kemudian yang ketiga, terwujudnya segi keterampilan peserta didik. Di sini kami mencoba untuk melaksanakan kewirausahaan melalui koperasi peserta didik. Dulu memang pernah kami coba, ini nanti kami kaitkan dengan nilai-nilai Kanisius yang kejujuran. Pernah ada kantin kejujuran di SMP Kanisius Pakem ini, tetapi karena pandemi seperti ini, kemudian kantin kejujuran itu berhenti, dan juga karena berbagai faktor akhirnya kantin kemudian kami kelola kembali. Nah, mungkin itu untuk kantin kejujuran sambil nanti menghidupkan kembali ataupun menggelurakan tentang nilai Kanisius yang kejujuran, itu akan kami coba hidupkan kembali kantin kejujuran tersebut. Kemudian membuat kerajinan tangan. Nah, ini juga masih menjadi bahan diskusi bagi kami. Kerajinan tangan apa yang dirasa nanti bisa menjadi nilai jual, karena terus terang nanti kaitannya dengan domisili dari para peserta didik ini itu dengan latar belakang kehidupan orang tuanya dan pekerjaan itu akan mungkin bisa menunjang seperti itu. Jadi ini kami masih mencoba mencari kerajinan tangan apa yang dirasa memang mudah dibuat, kemudian juga nanti bermanfaat. Lalu mengembangkan kreativitas anak dalam bidang seni musik, mengembangkan kreativitas anak dalam olah suara atau vokal, dan kemudian yang nomor 5 ini memang baru menjadi angan-angan kami, melaksanakan program penulisan paragraf bahasa Indonesia dengan menggunakan pedoman ejaan atau YD untuk dijadikan sebuah buku antologi maupun kumpulan cerpen. Mengapa di sini ini menjadi angan-angan kami? Karena terus terang ini terinclude dalam pelajaran bahasa Indonesia yang seperti itu. Anak-anak kami itu ketika diminta untuk membuat puisi ataupun membuat cerpen, itu bisa dikatakan sungguh-sungguh luar biasa. Dan ini menjadi gambaran kami ke depan, kalau itu dijadikan sebuah buku, nanti untuk konsumsi intern terlebih dahulu, itu akan tentu anak-anak akan memiliki kebanggaan tersendiri. Wah, tulisanku, puisiku, cerpenku itu menjadi sebuah buku, meskipun nanti sekali lagi ini masih dalam tahap intern, dan ini mudah-mudahan nanti bisa terlaksana untuk tahun depan. Lalu terwujudnya karakter kasih kepada sesama berdasarkan 5 nilai Kanisius. Ini kami melaksanakan kolektor Sabtu Kasih, home visit bagi peserta didik yang membutuhkan, kemudian jalan sehat atau senam, kemudian doa bersama atau renungan pagi setiap hari. Kemudian terwujudnya kepekaan peserta didik dalam menanggapi gejala alam Gunung Merapi yang kadang kondisinya tidak stabil dengan cara mengadakan simulasi tanggap darurat terhadap meletusnya Gunung Merapi. SMP Kanisius Pakem memang letaknya kurang lebih 15 kilo dari puncak, tetapi terkadang itu kan kita ketika terjadi letusan Merapi itu seperti tahun 2010 itu juga diminta mengungsi, dan ini anak-anak kami kan kebetulan kebanyakan berasal dari daerah lereng Merapi. Jadi ini kami memiliki keinginan untuk mengadakan simulasi tanggap darurat seperti yang mungkin pernah saya laksanakan di Kalasan dulu, karena memang saya berasal dari Kalasan ya, sebelum di Kanisius Pakem ini kami pernah menjalin dengan BPPD DIY itu mengundang mereka untuk melaksanakan simulasi, dan ini nanti akan kami laksanakan. Kalau yang di Kalasan kemarin kami melaksanakan tentang situasi bencana gempa bumi, sehingga simulasinya seperti itu. Nah, di sini karena dekat dengan Gunung Merapi, nanti kami mencoba untuk melaksanakan
simulasi itu akan bekerja sama dengan BPBD DIY tentang ketika terjadinya Gunung Merapi itu apa yang harus kami lakukan. Lalu ini memang coba untuk kurikulum penggerak SMP Kanisius Pakem ini terus terang kami belum benar-benar mengupas, belum benar-benar mendalam seperti itu, hanya sekedar mungkin baru ya tulisan semacam ini, kebanyakan teori dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah di sini kami mencoba bahwa nanti untuk di dalam kurikulum penggerak SMP Kanisius Pakem ini kami sekali lagi mengacu pada Yayasan Kanisius yang mendidik dengan hati seperti ini. Jadi kami berharap bahwa nanti di dalam kurikulum kami itu para pendidiknya terutama nanti dalam menangani anak-anak, dalam melayani anak-anak itu nanti mendidik dengan sepenuh hati, mendidik, melayani, mendampingi dan lain sebagainya dengan sepenuh hati. Kemudian terwujudnya profil lulusan yang memiliki keunggulan kompetensi, kejernihan hati nurani, ketulusan bela rasa, serta bertanggung jawab yang murni terhadap kehidupan sesama dan lingkungan hidupnya. Masuk pada bab 2, isi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini sebagian besar peserta didiknya berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Kemudian keturunan itu sebagian besar dari suku Jawa, meskipun ada juga etnis Tionghoa, tetapi itu tidak banyak. Kemudian ada berbagai suku juga ada di tempat kami, ada yang dari Batak, dari Papua, Toraja, kemudian Bugis. Meskipun ya mungkin jumlahnya hanya 1 seperti itu, tetapi tiap tahun kami pasti selalu ada suku-suku dari luar Jawa. Kemudian latar pekerjaan orang tua pun beragam, ada yang sebagai pegawai negeri, kemudian swasta, tetapi sebagian besar itu di tempat kami adalah berwira swasta. Nah, di sini wira swastanya itu macam-macam, karena ada yang jualan di tempat wisata, kemudian ada juga yang mungkin, maaf, di sini mencari pasir seperti itu, kemudian pokoknya di sini lebih banyak berwira swastanya. Kemudian domisilinya di sekitar Pakem dan Kaliurang, yang dari luar Pakem itu hanya sangat-sangat sedikit. Nah, di sini karena sebagian besar mata pencarian orang tua itu adalah berwira swasta, maka harapan orang tua itu sebetulnya kepada kami pernah mengutarakan, ada yang pernah mengutarakan seperti itu, agar memberikan ekstrakurikuler yang nanti mampu membekali anak-anak itu kemampuan di bidang seni maupun di bidang wirausaha. Nah, ini yang memang masih menjadi diskusi kami, perbincangan kami dengan rekan-rekan guru di sini, wirausaha apa kira-kira yang nanti bisa kita berikan kepada anak-anak, nanti bisa diterapkan dalam kehidupan nyata mereka, bisa menjadi harapan orang tua seperti itu. Meskipun usaha-usaha yang kami lakukan itu masih sangat-sangat sederhana sekali. Ini kami biasanya hanya memberikan wawasan dalam bidang seni dan ekonomi itu terinclude dalam pelajaran misalnya IPA ataupun prakarya. Di dalam prakarya mungkin Bapak Ibu yang lain juga jelas pasti membuat sesuatu karya. Nah, ini kami mencoba kemarin, guru kami mencoba untuk anak-anak itu membuat sesuatu karya, kemudian dijual, meskipun yang beli itu masih anak-anak sendiri, dalam artian anak-anak itu membuat sesuatu itu kemudian dijual ke temannya. Nah, ini mungkin nanti kami akan mencoba untuk lebih mencari apa ya istilahnya, cara bagaimana nanti karya-karya anak itu nanti bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, kemudian bisa menjadi nilai jual, tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, terutama anak-anak atau teman-temannya, tetapi nanti bisa menjadi nilai jual di luaran sana, terutama mungkin untuk orang tuanya yang memiliki usaha jualan seperti itu. Lalu memberikan wadah untuk latihan dalam bidang seni, ekstra bidang kesenian, yaitu karawitan, vokal, band, dan tari, serta drum band. Nah, untuk karawitan sendiri ini memang akan menjadi istilahnya ekstra yang akan kami unggulkan, karena apa? Melihat dari tampilan kami kemarin dalam Parade Budaya KSK Kanisius se-DIY, itu kami memang pertama kali ketika muncul gagasan untuk Parade Budaya, tahu kami bingung, nah Pakem itu mau menampilkan apa? Mau menampilkan apa, budaya apa yang mau benar-benar kita angkat dalam Parade Budaya tersebut. Kemudian ya kita berpikir dengan adanya gamelan, kemudian juga anak-anak yang sebagian besar dari lereng Merapi, kemudian
nilai budayanya itu masih sangat kental, terutama jadilan, itu kemarin kami sepakati dalam parade budaya itu menampilkan karawitan dengan kesenian jadilan itu anak-anak jadil seperti itu. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kami nanti yang akan kami unggulkan seperti itu untuk kedepannya. Nah, ini untuk nilai-nilai keutamaan Kanisius, kedisiplinan jelas, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian keunggulan, nah ini juga yang ingin kami tampilkan sejalan dengan moto sekolah kami yang di sini tangguh. Mungkin bisa saya seperti ini, tangguh. Kami ingin bahwa anak-anak di Kanisius Pakem ini nanti harapannya itu benar-benar menjadi seorang anak yang tangguh, tidak hanya dalam lingkungan sekolah, tetapi ketika sudah lulus dari Kanisius Pakem, itu tangguh dalam kehidupan nyata, benar-benar memiliki daya juang yang tinggi, sangat kuat, kokoh dalam menghadapi berbagai rintangan, karena kita tahu bahwa dalam kehidupan yang sesungguhnya nanti, itu banyak sekali hambatan, rintangan, dan sebagainya. Nah, kami berharap anak-anak dari Kanisius Pakem ini nanti benar-benar tangguh, ini sejalan dengan nilai Kanisius keunggulan, maka mencoba kami tampilkan yang tangguhnya. Lalu untuk kepedulian, jelas kami membantu teman, kemudian kerja bakti sosial dan lain sebagainya, kunjungan ke panti asuhan, itu sudah kami lakukan. Lalu kejujuran, tadi berani mengaku kesalahan, tidak mencontek. Nah, ini yang seperti saya sampaikan di awal, mau mencoba menghidupkan kembali kantin kejujuran seperti itu. Lalu kemerdekaan dan lain sebagainya. Ini spiritualitas Santo Petrus Kanisius memang baru sekedar teori, kami belum dalam artian belum mendalam sebetulnya yang ingin kami tekankan di Kanisius Pakem ini tuh apa, karena sekali lagi keterbatasan waktu, keterbatasan personel kami, kemudian unsur-unsur budaya Kunchoro-Nerat memang di sini kami belum mencantumkan, tetapi sempat terbersit gambaran di tempat kami bahwa kalau tadi Kanisius Sleman mengatakan Kamis Pahing, kemudian dan yang lain sebagainya, itu memang kalau di Sleman khususnya maupun di Jogja umumnya itu ketika Kamis Pahing itu semua mengenakan pakaian Jawa. Kemudian khusus di Kabupaten Sleman sendiri itu setiap tanggal 15 Mei itu yang merupakan hari jadi Kabupaten Sleman itu pun akan ada suatu kegiatan yang biasanya mengupas tentang kebudayaan Jawa seperti itu. Jadi ini juga mungkin sebagai tambahan saja bahwa di Sleman itu ketika tanggal 15 Mei ada hari jadi Kabupaten Sleman. Kemudian juga kami di Sleman itu di setiap Kamis itu hampir di seluruh sekolah Sleman itu mengenakan batik Parijoto, batik khas Kabupaten Sleman. Nah, itu mungkin juga ketika kita ini baru sekedar gambaran atau angan-angan kami ya. Ketika mungkin ini kita kupas itu menjadi nilai budaya tersendiri seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Kanisius Pakem. Mohon untuk kekurangannya, mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih, Suster Luciana. Kami kembalikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf di sini hujannya jadi agak bising sedikit. Kemudian mohon maaf tadi ada permintaan. Setelah ini kita masuk pada Kanisius Sumber. Apakah ada dalam virtual ini? Sudah masuk? SMP Kanisius Sumber. Ada Ibu Agustina. Ada, Suster. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Suster Luciana dan Bruder Suster, Bapak Ibu. Saya akan mencoba untuk sedikit bercerita dulu sebelum saya sampaikan tentang share screen yang akan saya sampaikan, bahwa kami di lapangan bersama dengan anak-anak itu kalau kami amati, kami mencoba untuk mengidentifikasi, untuk mencari permasalahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang berkaitan dengan anak-anak. Gambarannya begini, lingkungan sekolah kami adalah lingkungan sekolah yang pedesaan. Pertaniannya di sekeliling sekolah kami itu sangatlah luas lahan pertanian. Mata pencarian penduduknya di sini adalah petani, ada peternak, ada pedagang, dan ada buruh begitu. Nah,
zaman dulu, kalau setahu saya yang saya katakanlah juga sering berkomunikasi dengan para senior saya yang dulu juga mantan guru di SMP Kanisius Sumber, itu dulu anak-anaknya adalah anak-anak yang karena orang tuanya berlatar belakang seorang petani, itu banyak yang katakanlah juga terjun untuk membantu orang tuanya bertani. Gitu. Kemudian karena lingkungan alam sekitar wilayah SMP Kanisius Sumber ini adalah hasil tambang pasirnya berlimpah, itu pasir yang dihasilkan dari lereng Merapi ini dulunya itu digunakan juga oleh anak-anak untuk membuat semacam kayak batako. Dan sekolah kami dulu pernah ada yang namanya ekstra keterampilan pembuatan batako. Bahkan ada sebagian dari gedung kami ini bahan material bangunan ini juga hasil dari mereka membuat sendiri. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, tradisi yang anak-anak seorang petani ini kemudian anak-anak beralih. Keahlian mereka untuk bertani, keahlian mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan mereka ini kemudian hilang. Ibaratnya mereka kalau mereka nggak paham. Bagaimana caranya memanfaatkan alam sekitar? Mereka mungkin juga nggak paham. Karena beriringnya waktu itu budaya-budaya yang ada di dalam keluarga, begitu mereka kemudian hilang. Tidak mereka lakukan dan ini bukan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ini yang ibaratnya oleh kami akan memunculkan kembali, bukan berarti bahwa mereka akan menjadi seorang petani, bukan. Tetapi bagaimana caranya anak-anak ini, karena mereka dari keluarga petani, paling tidak mereka ini mengenal caranya bercocok tanam yang benar. Karena apa? Nanti jangka panjang dan masa depan mereka itu juga harus merawat lingkungan, harus merawat alam, yang nantinya akan ada generasi sampai kita dewasa. Jadi kalau saya katakan kemarin pengalaman-pengalamannya sudah terus Ibu lahan bawah, media tanam, kami tanam berbagai macam sayuran begitu. Kemudian di situ ya, apakah terpental ya, Suster? Ya, sekarang sudah kedengaran tadi. Oh ya, baik, ya, baik. Kami menanam sayuran, berbagai macam sayuran di kebun bawah dengan harapan Lalu nampaknya Ibu Agus tadi terpental ya? Terpental, nggak ada, hilang. Hilang. Apakah selain Ibu Agus ada sekolah dari Ini sudah masuk lagi, Sister. Sudah masuk lagi, oh ya. Ya. Ya, mohon maaf terpental lagi, Suster. Iya, iya, nggak kalau apa-apa. sudah agak siang, agak rawan sekali nih. Iya, internetnya ngantuk mungkin ya. Dilanjut sampai mau bercocok tanam tadi. Bercocok tanam sayur. Ya, baik, Bruder. Baik, terima kasih. Jadi kami mencoba lahan untuk berkebun anak-anak. Kemudian lahan ini harus diberi pupuk dulu sebelum ditanami. Kami mendatangkan siswa. Kemudian ada, mohon maaf, laporan ternak. Harapan kami anak-anak langsung berpengalaman kontekstual untuk di lapangan. Dan yang terjadi ini di luar dugaan, yang luar ekspektasi kami ya, Suster ya. Jadi anak-anak itu sampai mau megang kotoran ternak itu aja nggak berani. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami, apakah dari orang tua itu juga mungkin karena keterbatasan orang tua waktu untuk mengajari anak-anak dengan lingkungan sekitar itu mereka kurang, ataukah anak-anak yang memang sekarang zamannya sudah berubah, zaman digital, zaman teknologi yang ibaratnya
cara untuk merawat alam, merawat bumi itu mereka lama-lama akan luntur. Nah, ini yang akan coba kami gali begitu. Nah, mohon izin ada share screen yang akan saya sampaikan, Suster. Kalau tadi Bruder Warto mengatakan nilai-nilai yang ada dalam beberapa tokoh yang sangat berjasa bagi Canisius, dari kami ada banyak hal yang kami menjadi kemudian berpikir ini bisa kita jadikan sebagai spirit yang nantinya akan kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejarah Petrus Canisius sama dengan yang lain, tapi akan saya fokuskan pada yang saya blok warna hitam. Menurut saya, ini adalah spirit yang luar biasa dari Petrus Canisius yang mungkin bisa kita terapkan. Bahwa Canisius menyampaikan kepada orang tua supaya mereka mendidik anaknya dengan benar, karena orang tua bertanggung jawab penuh kepada Allah atas pendidikan anaknya. Maka ibaratnya seorang ibu itu sepadan dengan 100 orang guru yang ada di sekolah. Jadi pendidikan dari orang tua kepada anaknya ini juga sangatlah penting. Ternyata waktu itu Petrus Canisius sudah memberikan semacam kayak dasar bahwa pendidikan anak itu juga karena adanya keterlibatan dari orang tua. Nah, kemudian saya ambil lagi kutipan bahwa Petrus Canisius itu melihat bahwa kaum muda itu sebagai masa depannya gereja. Kaum muda itu sebagai masa depannya gereja. Maka kalau yang kita hadapi ini adalah anak-anak dengan usia yang sangatlah belia. Ini mau kita bawa kemana dengan harapan masa depan gereja itu sesuai dengan yang memang sudah digariskan oleh Tuhan. Begitu. Ini dari Petrus Canisius. Kemudian ada lagi bahwa urusan fundamental pendidikan yang sejati adalah mengarahkan dan membantu kemampuan menalar anak agar anak itu mengarah kepada sebuah kebaikan. Bagaimana seorang guru sebagai pendidik di lingkungan sekolah memberikan kepada siswanya untuk hal-hal yang baik yang nanti akan mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Mohon maaf. Kemudian dalam hal disiplin itu adalah bijaksana. Prinsip pendidikan yang lebih baik adalah dengan melibatkan penalaran, dengan memberikan teladan hidup, membesarkan hati dan mengingatkan di saat-saat yang tepat. Bagaimana sebuah pendidikan, sebuah sekolah itu bisa memberikan sebuah pedoman pegangan bagi anak-anak supaya kehidupan mereka ini menjadi lebih baik lagi. Kemudian orang tua mengirimkan anaknya ke sekolah dalam mencari dan mempertahankan. Ibu Linda, kita berhenti sejenak, Ibu. Kita akan berdoa malaikat Tuhan. Ya, baik. Selamat siang, Bruder, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Marilah kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
supaya kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bruder, Suster, Bapak, Ibu. Bisa dilanjutkan, Ibu? Mohon maaf. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kembali, Suster, Bruder, dan Bapak, Ibu. Kemudian ada beberapa pola pikir Kanisius yang kaitannya dengan pendidikan anak. Di sini adalah mempertimbangkan kemampuan tiap anak dan memilih pelajaran yang terbaik sesuai dengannya. Memilih pelajaran yang terbaik artinya anak itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing, sudah mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Maka perannya guru adalah tinggal mengarahkan supaya anak-anak ini mendapatkan sebuah keinginan atau sebuah tujuan pembelajaran yang memang sesuaikan dengan apa yang mereka kehendaki, tapi tetap ada peran guru untuk mengarahkan. Kemudian di sini ada ada 4 kesimpulan dasar dari mendidik anak: cinta kepada anak, kemudian pemahaman yang tepat tentang anak ini akan dibawa kemana, karena nanti juga ada kaitannya dengan konsep yang SMP Kanisius Sumber sedang lakukan, yaitu konsepnya Ki Hajar Dewantoro. Begitu. Ada juga kerangka berpikir dan cara bertindak dalam mendidik anak atau menemani untuk berkembang dari keadaan nyata dirinya ke keinginan yang akan dicapai. Kemudian dari sejarah Yayasan Kanisius tidak perlu saya sampaikan karena sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Hanya ini ada beberapa hal yang kita bisa ambil, bahwa Yayasan Kanisius itu memang ditujukan untuk memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak dari rakyat kecil yang ada di pedesaan dan di kota yang tidak bisa mendapatkan kesempatan, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan menimba ilmu dan pengetahuan sehingga bisa mengentaskan belenggu. Jadi memang fokusnya kami adalah dari yayasan waktu itu berdirinya memang ditujukan bagi rakyat kecil yang ada di wilayah desa dan di wilayah perkotaan. Kemudian Yayasan Kanisius memilih Santo Petrus Kanisius sebagai pelindung agar yayasan mempunyai dasar yang kokoh, kuat seperti batu karang yang digunakan untuk berpijak. Maka di sini ada arti dari kanis, itu artinya menuntun orang buta. Menuntun orang buta. Ini kalau saya mengibaratkan bahwa spiritnya Petrus Kanisius yang dari kata kanis tadi, menuntun orang buta, kita mengibaratkan bahwa anak yang tadinya tidak tahu dituntun oleh guru menjadi anak yang tahu, begitu. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dituntun oleh para pendidik. Kemudian pendidik di sekolah rayanya hadir, mohon maaf, bukan ya memang kalau Kanisius itu memang identik dengan pengertiannya, mohon maaf, anjing gitu ya. Tetapi di sini bukan bentuk ya kita semua seperti itu, tidak, tapi kita mengambil jiwa header itu seperti apa, tokoh peka terhadap ancaman dari luar. Maka dari itu kalau misalkan tadi saya bercerita di awal, kenapa kok anak-anak zaman sekarang seperti yang ada di wilayah kami, anak-anaknya tidak bisa bertani. Ini kalau dibiarkan nanti akan mengancam keselamatan alam dan kemudian lingkungan sekitar akan terganggu. Karena tidak ada yang mengetahui dari awal bagaimana mereka berproses untuk menyelamatkan dan merawat bumi. Kemudian pilihan utama memberikan sekolah adalah kerasulan, dalam arti sekolah adalah sarana yang tepat untuk mengumpulkan, mengajar, dan mengubah kejiwaan seseorang sehingga orang mengenal Kristus dan berani untuk mengikutinya. Sekolah Kanisius perlu menghidupi ciri khas sekolah Katolik sebagai media pewartaan kabar gembira yang unggul dan berpihak kepada yang miskin. Kemudian profilnya sekolah kami, sepertinya sudah kami sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Ini adalah dari tahap depan gedung sekolah kami, ini adalah lorong selasar wilayah
dua kelas yang ada di ruang atas kami, berdiri tahun 1968 tanggal 1 Januari, jadi sudah agak lumayan tua. Kemudian di lereng Merapi suhunya sekitar 23 derajat Celcius dan lain sebagainya. Misi-misi nggak perlu saya sampaikan karena sudah sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini, saya mengambil istilah ngulik. Ngulik itu singkatan dari ngubah laku inspirasi Kanisius. Ngubah nih. Apa yang perlu dirubah? Apa yang perlu dirubah semuanya? Karakter anak, kebiasaan anak, guru-guru, lingkungan sekitar. Kita mau mengubah. Nah, dari pengubahan itu nanti akan menjadi sebuah laku, sebuah pembiasaan, sebuah sikap, sebuah tindakan, sebuah aksi, yang aksi itu berdasarkan dari inspirasi. Yang nanti ini akan menjadi sebuah kekuatan Kanisius untuk bisa melahirkan anak-anak atau keluarga masyarakat sekolah Kanisius yang betul-betul mempunyai tingkah laku dari hasil inspirasi mereka dan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Maka dari itu di sini juga nampaknya Ibu Agus terpental lagi. Maka inilah yang menurut saya di SMP Kanisius Sumber akan lebih ditekankan bahwa tradisi-tradisi yang dulu hilang, kebiasaan-kebiasaan anak yang hilang karena sekarang kemajuan teknologi dan sesuatu itu akan kita munculkan kembali, bukan berarti kemudian meniru hal yang kemarin, tetapi kita mencoba untuk melestarikan dan membudayakan budaya masyarakat. Maka dari itu kami mempunyai dasar pemikiran selain apa tadi yang ada sejarah Petrus Kanisius dan sebagainya, Ki Hajar Dewantara bahwa menyatakan bahwa sejak lahir manusia telah diciptakan oleh Tuhan dengan bakat dan minatnya yang berbeda-beda. Sejak lahir setiap manusia mempunyai keunikan sendiri, yang mana peran guru adalah mempertegas minat dan bakat anak ini akan dibawa kemana. Anak ibaratkan secari kertas yang ada tulisannya, tetapi tulisan itu masih berwarna abu-abu. Bagaimana perannya guru untuk menebalkan tulisan ini dari yang warnanya abu-abu menjadi tulisan hitam, tebal, dan jelas. Ibaratnya menanam jagung, pastilah akan menanam jagung, bukan padi. Padi yang kita tanam pasti juga akan menghasilkan padi, begitu. Jadi keunikan-keunikan yang ada pada anak memang menjadi hal yang utama juga bagi kita untuk menentukan akan dibawa kemana anak-anak kita. Maka untuk itu segala tuntunan, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka menjadi manusia sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bagaimana nanti perannya guru adalah untuk masa depan anak mempunyai anak-anak yang bahagia, karena mereka diberikan bekal ilmu yang juga mencukupi sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian bagaimana peran guru untuk menyelamatkan anak-anak. Tidak hanya anak-anak tetapi lingkungan sekitar, sumber alam, dan segala macam, itu juga harus kita selamatkan. Itu landasan dari Hajar Dewantara. Bagaimana dengan Riyarkara? Ada hominisasi, bahwa guru diharapkan dapat memegang peranan penting untuk memanusiakan manusia. Anak-anak kita adalah manusia, mereka punya perasaan, mereka punya pemikiran, mereka segala sesuatu keinginan. Nah, bagaimana perannya guru ini adalah memanusiakan manusia. Maka saya lebih cenderung untuk mengurut ini tadi, mengubah kelakuan atau mengubah segala sesuatu yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan yang ada dalam diri anak-anak dan untuk menyelamatkan mereka di masa yang akan datang. Maka dari itu kami mencoba untuk membuat konsep ini, pembelajaran kontekstual akan kami laksanakan terus begitu dengan daya dukung, ada sumber alam, lingkungan sekolah, kemudian
hasil pertanian, penambangan pasir, batu, peternakan, adat budaya, kemudian tradisi yang kental di masyarakat, kemudian masyarakat sumber daya manusia juga dari latar belakang pekerjaan orang tua, ada yang petani, peternak, guru, dan sebagainya. Kemudian pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan di luar sekolah. Nah, dari 5 nilai dasar Kanisius akan kami coba menerapkan bahwa apa yang kami lakukan nanti untuk pembelajaran kontekstual akan masuk di dalam situ. Contohnya kedisiplinan, bagaimana mereka tepat waktu untuk melaksanakan sebuah proyek atau berbasis proyek. Kemudian bagaimana mereka bertanggung jawab atas kelompoknya. Bagaimana mereka bisa mendisiplinkan waktu mereka untuk diskusi dan segala macam. Kemudian keunggulan, bagaimana mereka berpikir kritis dari apa yang mereka amati di luar, di sumber alam, mereka apa muncul ide-ide ya nantinya akan menjadi sumber besar juga mereka harus menyelamatkan alam dan sumber lingkungan yang ada sekitar mereka. Merawat bumi. Kemudian inovatif dan kreatif. Kepedulian, bagaimana mereka peduli tentang kerusakan lingkungan dan mencoba untuk mempunyai aksi untuk merawat alam. Bekerjasama dengan teman yang lain. Kejujuran, bagaimana mereka jujur untuk mencari sebuah data. Di lapangan mereka akan melakukan observasi, data real di lapangan seperti apa, dalam itu ada salah satu dari pembentukan kejujuran yang dimiliki oleh siswa. Kemerdekaan, bebas untuk menyampaikan ide kreatif dan bebas untuk berpendapat. Kemudian apa yang diharapkan? Yang ujungnya adalah pembentukan karakter. Pembentukan karakter dimulai dari mereka mengenal dulu. Setelah mereka mengenal, mereka akan memahami. Setelah mereka memahami, kemudian akan menerapkan. Dan kalau mereka menerapkannya berulang-ulang, ini adalah menjadi sebuah kebiasaan atau pembiasaan. Dan yang kunci utamanya adalah siswa akan menentukan sendiri, akan menemukan sendiri tujuan belajarnya seperti apa. Guru hanya sebagai fasilitator, sebagai pendamping, tetapi sumber pengalaman belajar ada pada diri siswa. Kemudian yang ini yang saya sampaikan kemarin yang tidak jadi, Ibu Maria sempat menanyakan bagaimana tentang pembelajaran kontekstual, diagramnya seperti ini. Dimulai dari refleksi diri, apa ada kegelisahan dari anak-anak? Oh, ini pertaniannya kemudian tidak berkembang nih misalkan. Banyak lahan-lahan pertambangan yang kemudian dikeruk pasirnya. Apakah ada dampaknya bagi lingkungan sekitar? Apakah ada kerusakannya? Ini akan menjadi sebuah refleksi anak-anak. Setelah mencari refleksi, kemudian mereka akan mencari tahu. Sebelumnya adalah mereka akan mencari sumber belajar yang mendukung dari rasa ingin tahu mereka melalui observasi dan seterusnya. Kemudian nantinya mereka akan menemukan sebuah ide. Ide itu nanti akan menghasilkan sebuah ide karya, bisa ide saja, atau bisa dalam bentuk karya produk. Dan nantinya akan menjadi diintegrasikan dengan beberapa mata pelajaran yang lain. Kemudian nanti ada evaluasi dan kembali lagi pada refleksi diri. Maka proses refleksi yang nanti akan dilakukan oleh anak-anak adalah proses awal bagi siswa agar dapat mengenali potensi diri dan menggali pertanyaan mendasar dengan harapan untuk memperbaiki diri sendiri dan kemandirian mereka dalam belajar. Maka refleksi nanti akan dilakukan baik oleh siswa, oleh orang tua, oleh guru maupun pihak-pihak terkait yang kaitannya dengan kegiatan pembelajaran kontekstual. Daftar pustaka kami yang kami baca sebagai literasi, sebagai bahan bacaan seperti ini. Nah, kira-kira demikian Suster, Bruder, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini belum sempurna, masih harus kami sempurnakan kembali. Sekiranya memang ada hal-hal yang kita bisa tambahkan, akan kami coba untuk sebagai bahan pertimbangan akan kami coba untuk memasukkan dalam buku akademis. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih Ibu Agustina yang telah mempresentasikan naskah akademik mereka yang mulai dari pengenalan lingkungan, kemudian karakteristik anak, kemudian